Oke, halo selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Perkenalkan nama lengkap saya Yasman Eliza Luhu, biasa dipanggil dengan nama Yasman, NIM 210201070077 dengan kode kelas MJ701, Prodi PJJ 1 Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Investasi, dan sebelumnya sekaligus yang saya hormati dosen pengasuh mata pelajaran manajemen investasi Ibu Pustika Ayuning Puri SEMSIM. Oke, baik Bu, di sini saya akan menjawab ya ujian akhir semesternya dengan soal atau individu, yaitu mahasiswa secara individual melakukan presentasi analisis jurnal yang telah dikerjakan saat UTS dan menggunakan file dalam bentuk PowerPoint presentasi sebagai alat bahan atau presentasi. Oke Bu, di sini saya ada judul yaitu jurnal ini menguji keakuratan indikator moving average ya atau MA dalam memprediksi arah pergerakan harga saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia atau BI. Fokus penelitian adalah pada sinyal Golden Cross MA10 dan MA50, sinyal beli dan Dead Cross MA10, MA50 sinyal jual selama periode Februari Juli 2019. Adapun beberapa poin pertanyaan di sini yaitu bagaimana relevansi masalah tersebut terhadap konsep-konsep dalam mata kuliah investasi. Yaitu kita analisis teknikal jurnal ini berkaitan dengan penggunaan indikator teknikal MA untuk pengambilan keputusan investasi, kemudian efisiensi pasar. Jika MA akurat, ini dapat menjadi alat untuk mengalahkan pasar dalam kerangka teori pasar efisien, kemudian manajemen risiko. Prediksi yang diakurat membantu investor mengurangi risiko kerugian. Kemudian next, analisis metode penelitian. Jelaskan metode penelitian yang digunakan. Yaitu saya menggunakan metode penelitian yang digunakan yaitu sampel ya 37 saham LQ45 yang mengalami golden cross atau deal cross, purposive sampling, kemudian analisis data, membandingkan prediksi MA naik turun dengan harga aktual 1 hari setelah sinyal muncul. Kemudian uji strategik, main Whitney, U-test, dan juga uji non parametrik ya untuk melihat perbedaan signifikan antara prediksi dan realisasi harga. Kemudian kesesuaian metode, adapun kesesuaian metode kelebihannya itu penggunaan main Whitney tepat karena data tidak harus berdistribusi normal, kemudian fokus pada sinyal crossover MA10 dan MA50, metode populer dalam trending. Kemudian next, di poin C ini berikan pendapat ya, memberikan pendapat apakah metode tersebut sudah tepat untuk menjawab masalah penelitian dan berikan alasan. Periode penelitian terlalu pendek ya, selama 6 bulan sehingga hasil mungkin tidak konsisten dalam jangka panjang. Kemudian tidak mempertimbangkan faktor eksternal atau misalnya sentimen pasar, berita makroekonomi ya, hanya membandingkan harga atau 1 hari setelah sinyal, tidak melihat kinerja jangka menengah ataupun panjang. Kemudian tidak ada perbandingan dengan strategi lain, misalnya buy and hold, RSI match day. Kemudian next, poin nomor D, analisis hasil dan kesimpulan, yaitu hasil utama. Tidak ada perbedaan signifikan antara prediksi MA dan realisasi harga atau ASEM, SEIK 0056 dan 005, 0,005 lebih dari 005 ya. Artinya MA cukup akurat dalam memprediksi tren saham LQ45 dalam periode penelitian. Kemudian poin yang E, ringkasan ya, ringkaslah hasil utama yang diperoleh dalam penelitian. Keakuratan moving average atau MA, indikator MA khususnya Golden Cross dan Deal Cross terbukti akurat dalam memprediksi arah pergerakan harga saham LQ45 di BA selama periode Februari di Juli 2019. Kemudian hasil uji Mann Whitney menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara prediksi MA dan harga aktual di SM SIG 0,056 lebih dari 0,05 sehingga HO diterima.
Kemudian lanjut next. Golden Cross versus Dead Cross. Golden Cross ya, MA10 lebih dari MA50. Prediksi kenaikan harga saham cenderung benar meskipun ada beberapa kasus harga justru turun ataupun stagnan. Kemudian Deal Cross MA10 kurang dari MA50. Prediksi penurunan harga lebih konsisten, tetapi masih ada beberapa saham yang harganya naik ataupun tetap. Kemudian saham yang tidak sesuai prediksi, Golden Cross atau 13 ya, 13 dari 36 saham ataupun 36% tidak sesuai prediksi harga ataupun turun tetap. Kemudian Delcross 9 dari 27 saham atau 33% tidak sesuai prediksi ataupun harga naik atau tetap. Kemudian implementasi praktis. MA bisa digunakan sebagai alat bantu keputusan trading jangka pendek, tetapi tidak selalu sempurna. Kemudian perlu konfirmasi dari indikator lain, misalnya volume RSI untuk mengurangi risiko false di signal. Kemudian di sini menurut Anda, ya menurut saya, apakah hasil dari tersebut dapat diterapkan dalam situasi investasi nyata? Jelaskan. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa moving average ya, MA, moving average ini memberikan prediksi yang cukup akurat untuk saham LQ45 dalam jangka pendek. Namun, penerapannya di dunia nyata memerlukan pertimbangan. Adapun pertimbangannya sebagai berikut. Kelebihannya yang mendukung penerapan praktis. Satu, ya, sinyal jelas, golden cross ataupun beli, dan Del Cross ataupun jual, mudah dikenali, cocok untuk trader pemula, kemudian efektif di pasar trendy. Ya, moving average ini atau MA bekerja baik saat pasar memiliki tren kuat, naik ataupun turun panjang, kemudian risiko relatif terkendali karena fokus pada saham Q45 ataupun liquid dan kapitalisasi ya, benar. Kemudian sinyal MA lebih stabil dibandingkan saham kecil. Next, keterbatasan ya ataupun risiko di dunia nyatanya, false signal, uh, moving average ini rentan memberikan sinyal palsu atau whipsawes di pasar sideways ataupun harga stagnan. Kemudian contoh di sini pada penelitian ini 36% sinyal golden cross dan 33% del cross tidak akurat. Kemudian ketergantungan pada periode. Performa moving average ini bisa berubah di periode berbeda, ataupun misalnya saat krisis ekonomi, pandemi, atau gejolak politik. Penelitian hanya mencakup 6 bulan, di bulan Februari sampai Juli ya, di 2016, belum diuji di berbagai kondisi pasar. Kemudian tidak mempertimbangkan faktor eksternal. Moving average juga murni berbasis data historis, tidak memasukkan berita, sentimen pasar, atau fundamental saham. Atau contoh, saham bisa turun meski golden cross karena ada skandal korporasi. Next, strategi untuk meningkatkan keandalan MA, moving average. Agar hasil penelitian ini bisa dipraktikkan secara optimal, investor atau trader perlu yaitu kombinasi dengan indikator lain. Gunakan RSI untuk overbought dan oversold atau MACD, konfirmasi momentum untuk memfilter sinyal. Contoh, beli hanya jika golden cross plus ya, RSI kurang dari 70 atau hindari overbought. Kemudian aturan atau regulasi manajemen risiko. Gunakan stop loss, misalnya 5% di bawah harga beli untuk menghindari kerugian besar jika sinyal gagal. Dan uji coba di berbagai kondisi pasar. Coba backtest MA di periode bearish dan sideways sebelum digunakan dengan uang sungguhan. Batasi penggunaan untuk saham liquid. Ya, MA lebih akurat untuk saham LQ45 atau blue chip dibandingkan saham kecil penny stock. Kemudian lanjut next. Kesimpulan yang bisa diambil itu bisa dipakai tapi jangan andalkan 100% untuk trader jangka pendek. Moving average ini bisa menjadi alat bantu yang berguna terutama di pasar trading. Kemudian untuk investor jangka panjang kurang relevan karena lebih dipengaruhi faktor fundamental.
tetapi perlu analisis ya, perlu analisis tambahan. Jangan gunakan EMA sendiri, kombinasikan dengan tools lain dan selalu monitor resiko. Contoh kasus nyata, jika moving average memberi sinyal golden cross di saham BBCA, trader bisa beli tetapi dengan catatan volume perdagangan tinggi atau konfirmasi minat pasar, kemudian tidak ada berita negatif terkait bank tersebut, kemudian pasang stop loss di level aman. Lanjut, next. Final talk, hasil penelitian ini valid untuk konteks terbatas, kemudian saham LQ45 periode 2019, tetapi di dunia nyata tidak ada indikator yang sempurna. Penggunaan EMA, moving average, harus disesuaikan dengan gaya trending, toleransi resiko, dan kondisi pasar aktual. Oke, baik Bu, sekian dari hasil ya. Hasil ujian akhir semester persentase saya. Jika ada kesalahan kata atas penyampaian saya, mohon maaf. Dan terakhir kata dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.